Jurnalis Italia, Paolo Condo menilai bahwa kemenangan Inter Milan atas Roma kemarin seperti pertandingan dengan lapangan yang miring ke bawah. Menulis dalam kolomnya untuk La Repubblica, Condo juga mencatat bahwa striker Romelu Lukaku memiliki pengaruh yang kecil dalam laga tersebut. Inter melawan Roma adalah pertandingan yang dimainkan di lapangan menurun. Tulis Condo. Rui Patricio dan pertahanan Roma menunggu di bagian bawah, di mana Inter dengan mudahnya mencapai pertahanan mereka. Sebaliknya, Sommer sedang menunggu Roma di puncak bukit yang tampaknya mustahil untuk didaki, dengan faktanya hanya Cristante yang berhasil menatap matanya satu kali. Kami telah melihat pasukan Mourinho selama bertahun-tahun dan terkadang mengagumi mereka. Dengan cara yang kurang lebih efektif, mereka seringkali meniru sikap serigala yang menyeramkan, yang meringkuk dalam posisi sederhana lalu tiba-tiba muncul dan menerkam lawannya hingga tewas. Kemarin serigala itu hanya sebatas mempertahankan wilayahnya. Tetapi jika wilayah tersebut tidak pernah memberikan ancaman, maka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menyerah pada akhirnya. Kemudian kisah besar hari ini adalah Lukaku hilang begitu saja. Tutup sang jurnalis. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi mendapat pujian atas tugasnya mengawal striker Roma Romelu Lukaku. Menurut FC Internews, yang menyoroti bagaimana pemain berusia 35 tahun itu membuat Lukaku tak berkutik sepanjang pertandingan. Pelatih Inter Simone Inzaghi memberi kepercayaan pada Acerbi untuk menghentikan striker Belgia tersebut. Acerbi bukanlah satu-satunya pemain yang bertanggung jawab menghentikan Lukaku. Para bek lainnya dan tim Inter secara keseluruhan juga memastikan bahwa hanya ada sedikit ruang bagi pemain Belgia itu untuk berlari dan mendapatkan bola. Namun pemain yang berhadapan langsung dengan Lukaku adalah Acerbi yang sukses memenangkan pertarungan tersebut. Acerbi menempel ketat Lukaku seperti yang dia lakukan pada bintang Manchester City Erling Haaland di final Liga Champions akhir musim lalu. Oleh karena itu, pada saat Roma berhasil menguasai bola, maka Lukaku bukanlah solusinya. Lukaku jarang menerima bola untuk menciptakan ancaman, sehingga inilah alasan utama mengapa area penalti Inter tampak aman sepanjang laga. Striker AS Roma, Romelu Lukaku mendapat sambutan yang dingin dari mantan rekan setimnya di Inter pada laga kemarin. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa 4 pemain Nerazzurri secara khusus memilih untuk menolak pemain Belgia tersebut. Seperti diketahui, salah satu pemain yang pernah menikmati hubungan positif dengan Lukaku adalah Kapten Lautaro Martinez. Kedua striker telah membentuk kemitraan serangan yang sangat solid di Inter, namun lebih dari itu mereka juga menikmati hubungan baik di luar lapangan. Akan tetapi, Lautaro adalah salah satu pemain yang panggilan teleponnya tidak dijawab Lukaku selama musim panas. Hal tersebut sudah cukup bagi sang kapten untuk menyambut dengan dingin dan menolak pelukan mantan rekan duetnya tersebut di awal pertandingan kemarin. Hal serupa juga dilakukan oleh 3 pemain internasional Italia yang menjadi bagian dari skuad utama Inter. Laporan menjelaskan bahwa Nicolo Barella, Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni tampak sepenuhnya menghindari Lukaku. Jelas masih ada rasa sakit hati dan kemarahan dalam diri ketiga pemain tersebut terhadap Lukaku, sehingga mereka semua tampak seperti tidak saling kenal. Hal ini memperjelas betapa Inter secara keseluruhan dan juga mewakili para penggemar telah memilih untuk menolak Lukaku sejak musim panas lalu. Striker Inter Milan, Marcus Thuram mendapat pujian sebagai penyerang lengkap setelah penampilannya menghadapi Roma kemarin malam. Menurut Gazzetta dello Sport, pemain berusia 26 tahun itu dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga tersebut. Thuram adalah pemain yang tampak menjadi sumber utama Inter untuk memberi ancaman di sepanjang pertandingan. Pergerakan dan kelincahan serta akselerasi sang striker telah menimbulkan masalah bagi 3 bek giallorossi. Posisi Thuram tidak diragukan lagi di Inter, di mana mantan pemain Borussia Mönchengladbach itu adalah seorang striker. Namun Nerazzurri telah mendapatkan yang terbaik dari kenyataan bahwa striker bukanlah satu-satunya peran yang mampu dimainkan oleh Thuram. Thuram dan Lautaro telah menjalin kemitraan serangan dengan banyak pergerakan dan pertukaran posisi.
dan kenyamanan Thuram di area sayap, serta turun lebih dalam ke lini tengah untuk berlari melewati pemain belakang lawan, adalah aspek kunci dari permainan Inter melawan Roma. Hal itu bukan berarti pemain Prancis tersebut tidak mempunyai pengaruh tajam di area penalti. Sebaliknya, Thuram justru menjadi pemecah kebuntuan di penghujung pertandingan. Pria berusia 26 tahun itu bukan hanya pemain serba bisa, tetapi dia juga seorang striker dengan naluri mencetak gol yang nyata dan klinis. Bagi Gazzetta, ini adalah bukti bahwa pemain nomor 9 Inter tersebut adalah seorang penyerang yang lengkap. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez menempati urutan ke-20 dalam nominasi Ballon d'Or, sementara Nicolo Barella berada 7 tingkat di belakangnya. Hal itu terungkap dari daftar resmi voting Ballon d'Or FIFA melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa 2 pemain Inter masuk dalam 30 besar pemain terbaik putra tahun ini. Bagi Lautaro, ini merupakan 12 bulan yang sangat berkesan. Dengan musim lalu sang striker bisa dibilang menikmati tahun terbaiknya selama berseragam Inter. El Toro menjadi pencetak gol terbanyak Inter untuk musim kedua secara beruntun dan membantu tim mencapai final Liga Champions. Sang striker juga membantu Argentina memenangkan Piala Dunia FIFA. Kemudian pada musim panas, Lautaro mewarisi ban kapten di Inter dari Samir Handanovic. Ini merupakan cerminan dari kualitas sang striker di lapangan, serta loyalitas dan kepemimpinannya di luar lapangan. Sang kapten pun meresponsnya dengan mencetak 12 gol yang menakjubkan antara Serie A dan Liga Champions di awal musim ini. Oleh karena itu, Lautaro pun dihargai dengan posisi ke-20 dalam nominasi Ballon d'Or tahun 2023. Sedangkan bagi Nicolo Barella, sang pemain memang tidak menjalani tahun yang baik bersama timnas Italia dan gagal lolos ke Piala Dunia. Namun, Barella semakin berkembang bersama Inter dan memiliki peran penting dalam perjalanan ke final Liga Champions. Barella khususnya memiliki pertandingan yang brilian melawan Benfica di perempat final kompetisi tersebut. Sang gelandang finish 7 peringkat di bawah Lautaro dalam pemungutan suara Ballon d'Or dengan berada di posisi ke-27. Dua raksasa Italia, Inter Milan dan Juventus dikabarkan tertarik untuk mengontrak Piotr Zielinski dari Napoli dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, kontrak Piotr Zielinski dengan Partenopei akan berakhir pada Juni 2024, sehingga Inter maupun Juventus siap bersaing untuk mengamankan tanda tangan sang pemain secara gratis. Zielinski dikabarkan telah mencapai kesepakatan dalam memperpanjang kontraknya dengan Napoli pada musim panas lalu, bahkan setuju untuk melakukan pemotongan gaji. Namun Gazzetta mengklaim bahwa hingga saat ini kontrak barunya belum juga ditandatangani karena masalah komisi agen, dan fakta bahwa Zielinski ingin memangkas gaji yang diberlakukan mulai musim depan, bukan di musim sekarang. Jika Zielinski tidak menandatangani kontrak baru hingga bulan Januari, maka sang pemain sudah bebas membuka negosiasi dengan klub lain, terutama Juventus dan Inter. Seperti diketahui, Inter memprioritaskan perekrutan pemain yang tersedia dengan status bebas transfer, mengingat situasi keuangan mereka yang terbatas. Sejauh musim ini Zielinski telah tampil sebanyak 13 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak 3 gol dan 3 assist. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa tidak ada keraguan atas semua yang dilakukannya untuk membawa Romelu Lukaku kembali ke Nerazzurri. Berbicara kepada DAZN setelah pertandingan melawan Roma, sang pelatih juga bereaksi terhadap kemenangan Inter dan juga memberikan pendapatnya tentang Lukaku. "Kami belum pernah bertemu lagi satu sama lain," ungkap Inzaghi. "Saya sudah mengungkapkan pemikiran tentang Lukaku, di mana semua orang tahu seberapa banyak perjuangan saya untuk membawanya kembali ke Inter. Dia memutuskan untuk pergi ke klub lain, dan secara pribadi saya tidak mempermasalahkan hal itu. Pilihan yang saya buat selalu demi kebaikan Inter, tanpa memikirkan kepentingan satu pemain," lanjut Inzaghi. Kemudian sang pelatih pun memberikan pendapatnya tentang striker Marcus Thuram dan Christian Aslani. "Kami semua tahu kualitas yang dimiliki Marcus Thuram.
Tidak ada keraguan tentang penampilannya, di mana kami memahami setelah minggu pertama kedatangannya bahwa dia bisa melakukan dengan sangat baik di klub ini. Mengenai Aslani, dia datang ke sini dan langsung menunjukkan kepribadian yang hebat. Aslani berkembang pesat dan sangat memahami bahwa bermain di Inter tentu akan berbeda dengan Empoli, dan tentunya dia sedang mengukir kualitas yang bagus untuk dirinya sendiri. Tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Marcus Thuram memastikan bahwa Nerazzurri tidak terlalu terganggu dengan kepergian Romelu Lukaku yang dramatis di musim panas. Menurut FC Internews, yang menyoroti peran penting yang dimainkan striker Prancis itu bersama Nerazzurri. Thuram tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pemain yang menggantikan Lukaku di lini serang Inter. Sebaliknya, striker berusia 26 tahun tersebut tampak lebih cocok menggantikan Edin Dzeko. Saat Thuram bergabung dengan Inter, Nerazzurri masih berusaha mendatangkan Lukaku dari Chelsea. Namun kemudian sinetron musim panas yang dramatis bersama Lukaku pun terjadi, yang menimbulkan perasaan pengkhianatan dan sakit hati semua pihak hingga mendominasi berita utama. Kehilangan striker Belgia itu tiba-tiba membuat rencana Inter berantakan dan tampak kesulitan mencari ide lain. Inter terpaksa mendatangkan dua striker veteran yakni Marko Arnautovic dan Alexis Sanchez pada bulan Agustus. Akan tetapi Arnautovic akhirnya absen di sebagian besar musim ini karena cedera, sedangkan Sanchez masih jauh dari harapan meskipun tampil gemilang ketika melawan RB Salzburg. Oleh karena itu, Thuram telah memastikan jika Inter tidak menyesal kehilangan Lukaku, dan bahkan mengisyaratkan bahwa Inter harus melupakan striker Belgia tersebut. Terlebih lagi, Thuram sukses mencetak gol ke gawang Roma di depan idola Inter di masa lalu itu, yakni Lukaku. Dan yang teristimewa, pemain Prancis tersebut membobol gawang Giallorossi di depan para penggemar Inter untuk membuktikan jika dia layak menjadi idola baru Nerazzurri. Legenda Inter Milan, Marco Materazzi merasa bahwa bek Alessandro Bastoni adalah pewarisnya untuk saat ini. Berbicara kepada Inter TV menjelang laga melawan Roma, Materazzi merasa bangga dan melontarkan pujian dengan apa yang dilihatnya dari Bastoni di lapangan. Seperti diketahui, Bastoni merupakan pemain kunci Inter dalam beberapa musim terakhir, dan juga menjadi pemain reguler di timnas Italia selama periode tersebut. Bastoni adalah seorang bek yang telah bermain di Serie A selama bertahun-tahun. Saya selalu mengatakan bahwa dia akan menjadi pewaris saya, dan setiap pertandingan yang dia mainkan membuat saya bangga. Ungkap Materazzi. Dia memang membuat beberapa kesalahan di sana-sini, termasuk blundernya saat menghadapi Real Sociedad di Liga Champions. Tetapi dia mengambil pelajaran dari hal itu untuk menjadi lebih baik lagi. Saya pasti akan menempatkannya di antara 5 bek terbaik dalam sejarah Inter, terutama mengingat betapa usianya masih muda. Materazzi juga memberikan pendapatnya mengenai bek lain yang saat ini berada di Inter. Dalam beberapa pertandingan terakhir para pemain bertahan telah dirotasi, dan selalu merespons dengan cemerlang. Lanjut The Matrix. Matteo Darmian sudah tampil sangat baik dimanapun Anda menempatkannya, serta Stefan De Vrij telah kembali dalam performa terbaiknya. Sedangkan Benjamin Pavard tidak perlu membuktikan apapun dan kepada siapapun, karena dia tidak mengejutkan saya. Selain itu, dia juga sangat ingin bergabung dengan Inter. Tutup sang legenda. Asisten pelatih timnas Iran, Rahman Rezai menyatakan bahwa Mehdi Taremi sangat tertarik dengan kemungkinan pindah ke Inter pada jendela transfer Januari mendatang. Berbicara kepada Sport Italia, Rezai membenarkan bahwa Taremi tersanjung dengan ketertarikan dari Nerazzurri. Taremi sejatinya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter dan AC Milan sejak musim panas 2023. Inter sendiri mencari pengganti Romelu Lukaku pada musim panas, dan telah melakukan pendekatan untuk merekrut Taremi. Namun tuntutan tinggi Porto saat itu menghalangi transfer Taremi yang kontraknya hanya tersisa hingga akhir musim ini. Seperti dilansir Calciomercato.com, Rezai mengatakan kepada Sport Italia bahwa Taremi siap untuk pindah ke tim besar. Saya telah berbicara dengan Taremi tentang masa depannya, di mana sudah tiba saatnya dia meninggalkan Porto.
ungkap Rezai. Dia merasa siap melakukan lompatan kualitas ke tim besar, dan paling cepat pada Januari mendatang jika ada kemungkinan. Saya berbicara dengannya tentang rumor transfer dengan Inter, di mana dirinya mengatakan bahwa dia fokus untuk melakukan yang terbaik dalam beberapa bulan ke depan, kemudian dia akan siap untuk hengkang. Dia sangat menyukai gagasan pindah ke Inter, dan dia sangat senang dengan berita tersebut. Inter berada di puncak klasemen sehingga dia ingin bergabung dengan tim seperti itu. Tutup asisten pelatih timnas Iran tersebut.